Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Priyatna. Saya adalah mahasiswa program studi manajemen di STEMBI dari kelas C8 Manajemen NPM 101212993. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan kedua, yaitu akar dan pangkat. Baik, materi pertama kita mulai dari pangkat. Pangkat adalah hasil perkalian dari suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Di dalam pangkat ada beberapa kaidah. Yang pertama adalah ada kaidah pemangkatan bilangan. Yang pertama, bilangan bukan 0 berpangkat 0 adalah 1. Contohnya adalah 3 pangkat 0. Jadi 3 pangkat 0 adalah 1. Yang kedua ada bilangan berpangkat 1. Contohnya adalah 3 pangkat 1, yaitu adalah 3. Kemudian ada bilangan 0 berpangkat. Misalkan 0 pangkat 3, hasilnya sama dengan 0. Kemudian ada bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif adalah bilangan yang dibalikan. Misalkan contoh adalah 3 pangkat min 1. Jadi sama dengan 1/3. Kemudian ada bilangan berpangkat pecahan. Misalkan seperti 4 pangkat 2/3. Kemudian adalah bilangan pecahan yang berpangkat. Contohnya adalah 3/5 pangkat 2. Kemudian ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Contohnya adalah 3 pangkat 2 terus pangkat 4. Kemudian ada kaidah perkalian bilangan berpangkat. Yang pertama adalah hasil dari bilangan-bilangan itu adalah pangkatnya ditambahkan. Contohnya adalah misalkan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Jadi pangkatnya ditambahkan. Kemudian ada bilangan yang bilangannya berbeda tapi pangkatnya sama. Contohnya seperti 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Kemudian ada kaidah pembagian bilangan. Kaidah pembagian bilangan hampir sama dengan kaidah perkalian bilangan. Bedanya cuman yang di pembagian ini pangkatnya dikurang. Kemudian ada akar. Akar adalah sama dengan pangkat cuman berbeda bentuk. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama ada 5 pangkat 2/3 pangkat 6. Caranya adalah pangkat 6 ini dikalikan dengan 2, kemudian dibagikan dengan 3. Hasilnya adalah 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 sama dengan 625. Kemudian yang kedua ada 3 pangkat 4/5 dikali 3 pangkat 3/5 dibagi 3 pangkat 2/5. Ini pangkatnya tinggal ditambahkan terus kemudian dikurangi. Hasilnya sama dengan 3 pangkat 5/5 sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Dan contoh soal yang ketiga, ada akar pangkat 3 dari 27, kemudian dikalikan 3, kemudian ada akar pangkat 3 dari 64, sama dengan hasilnya 3 pangkat akar pangkat 3 dari 27 adalah 3, kemudian dikalikan 3, kemudian akar pangkat 3 dari 64 adalah 4, kemudian 3 kali 3 kali 4 sama dengan 36. Yang keempat, contoh soal yang keempat ada 5 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian bila ada contoh soal seperti ini adalah akar pangkat yang pertama dikalikan dulu dengan akar pangkat yang kedua, kemudian baru diselesaikan. Akar pangkat 6 ini dikalikan dulu dengan 0,5 atau setengah, kemudian hasilnya baru diselesaikan. Jadi akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Kemudian yang ke contoh soal yang terakhir adalah cari X dari persamaan berikut ini. Contohnya adalah 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 128. Kita pangkatkan dulu yang 128 ini. Jadi 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 diambil dari perpangkatan 128 tadi. Kemudian karena sama-sama 2 kita coret, sisanya tinggal 2x min 1 sama dengan 7. Kemudian pindah ruas, 2x sama dengan 7 tambah 1. Kemudian x sama dengan 8/2, x sama dengan 4. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakadi Sumitra, kelas C8, Prodi 1 Manajemen, NPM 101213998, dan menjelaskan materi logaritma. Logaritma merupakan inverse dari eksponen. Secara umum tulis A pangkat C sama dengan B. Dilogaritmakan, log B basis A sama dengan C. Dengan A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0. A disebut juga sebagai bilangan pokok logaritma atau disebut juga basis. B disebut numerus, yaitu bilangan yang dilogaritmakan.
Berikut adalah contoh penyelesaian soal. Nyatakan bentuk berikut dalam bentuk logaritma. Soal pertama, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Soal kedua, 3 pangkat min 4 sama dengan 1/81. Soal ketiga, 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Penyelesaiannya. Soal pertama, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dilogaritmakan log 8 berbasis 2 sama dengan 3. Soal kedua, 3 pangkat min 4 sama dengan 1/81. Dilogaritmakan log 1/81 berbasis 3 sama dengan min 4. Soal ketiga, 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Dilogaritmakan log 10.000 sama dengan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfi Mufli Makarim Kusuma. Saya dari kelas C8 Manajemen. NPM saya 10 12 13 29. Saya di sini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester matematika. Kaidah-kaidah logaritma dapat dilihat sebagai berikut. Saya di sini akan menjelaskan beberapa contoh saja kaidah-kaidah logaritma. Yang pertama ada x log x sama dengan 1, sebab x pangkat 1 sama dengan x. Contoh 10 log 10 sama dengan 1. Terus yang kedua ada x log 1 sama dengan 0, sebab x pangkat 0 sama dengan 1. Contoh 10 log 1 sama dengan 0. Yang ketiga ada x log x pangkat a sama dengan a, sebab x pangkat a sama dengan x pangkat a. Contoh 10 log 10 pangkat 2 sama dengan 2. Penyelesaian persamaan dengan logaritma. Logaritma dapat digunakan untuk mencari bilangan yang belum diketahui atau variabel x. Dalam sebuah persamaan, khususnya persamaan eksposional dan persamaan logaritmik. Persamaan eksposional ialah persamaan yang bilangan anunya berupa pangkat, misalnya 5x sama dengan 129 atau 3x 3 pangkat x plus 1 sama dengan 27. Sedangkan persamaan logaritmik ialah persamaan bilangan anunya berupa bilangan logaritma. Sebagai contoh, log dalam kurung 3x tambah 298 sama kurung tutup sama dengan 3. Untuk menyelesaikan sebuah persamaan eksposional dengan menggunakan logaritma, pertama-tama logaritma dulu kedua ruas persamaan, kemudian selesaikan bilangan anunya, variabel x-nya, berdasarkan persamaan logaritmik yang baru terbentuk. Bentuk latihan soal logaritma adalah sebagai berikut. Hitunglah nilai logaritma di bawah ini. Yang pertama, 3 log 5 dikali 5 log 9. Penyelesaiannya, 3 log 5 dikali 5 log 9 sama dengan 3 log 9 sama dengan 3 log 3 pangkat 2 sama dengan 2. Yang kedua ada 5 log 2 kali 2 log 125. 5 log 2 dikali 2 log 125 sama dengan 5 log 125 sama dengan 5 log 5 pangkat 3 sama dengan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teteh Karyana, nomor pokok mahasiswa 10 12 13 39 dari Prodi Manajemen S1 kelas C8. Saya akan menjelaskan tentang materi deret. Deret adalah suatu pola tertentu antara suku-suku pada barisan, yaitu selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan. Contoh soal dari penyelesaian deret. Diketahui suatu barisan aritmetika UN menyatakan suku ke N. Jika U7 sama dengan 16 dan U3 ditambah U9 sama dengan 24, maka jumlah 21 suku pertama dari deret aritmetika tersebut adalah. Untuk penyelesaiannya, kita cari dulu persamaan untuk mencari nilai A dan B. Rumusnya UN sama dengan A plus N kurangi 1 dikali B. U7 sama dengan A ditambah 6B. A ditambah 6B sama dengan 16. Ini persamaan pertama. Yang selanjutnya, U3 ditambah U9 sama dengan 24. A ditambah 2B ditambah A ditambah 8B sama dengan 24. 2A ditambah 10B sama dengan 24. A ditambah 5B sama dengan 12 karena disederhanakan. Ini persamaan kedua. Selanjutnya, kita eliminasi persamaan tersebut. Yang pertama, A ditambah 6B sama dengan 16, dan yang kedua A ditambah 5B sama dengan 12. Dikurangi 16 dikurangi 12 sama dengan 4, dan A dikurangi A sama dengan tidak ada 0. 6B dikurangi 5B sama dengan B. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke satu persamaan. A ditambah 5B sama dengan 12. A ditambah 5
dikali 4 sama dengan 12. A ditambah 20 sama dengan 12. Jadi hasilnya A sama dengan min 8. Nah, kita akan mencari suku ke 21. Maka rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurangi 1 dikali B. Nah, suku 21 S21 sama dengan 21 per 2 dikali 2A ditambah 20B. 21 per 2 dikali 2 dikali 8 ditambah 20 dikali 4. Nah, 21 per 2 dikali min 16 ditambah 80. S21 sama dengan 21 per 2 dikali 64. Nah, 64 jika 64 dibagi 2 adalah 32. Maka angka 2 nya dicoret dan 64 nya coret. Kita tinggal menjumlahkan 32 dikali 21 hasilnya 672. Oke, halo, perkenalkan nama saya Laisa Kostadinov. Saya mahasiswa STIS Tembi Bandung, jurusan manajemen kelas C8, akan menjelaskan tentang mata kuliah matematika bisnis dengan subbab persamaan linier dua variabel. Koordinat masing-masing x, y, dan x, y, maka rumus persamaannya adalah seperti di gambar berikut, yaitu 3x ditambah 7y sama dengan 1 dan 2x dikurangi 3y sama dengan 16. Tentukan nilai xy. Kita ke penyelesaiannya. Ini dengan kali silang dulu ya. Oke, nah ini angka-angkanya y sama dengan 3 dikali 16 dikurangi 2 dikali 1, 3 dikali min 3 dikurangi 2 kali 7. Oke, nah hasilnya adalah 48 dikurangi 2 dibagi min 9 dikurangi 14. Hasilnya min 2. Nah, udah diketahui kan? Y sama dengan min 2. Nah, kita substitusikan ya y pada persamaan 1. Berarti 3x plus 7 dikali min 2 sama dengan 1. 3x ditambah 7 dikali min 2 sama dengan 1 sama dengan 3x ditambah min 14 sama dengan 1. Nah, 3x sama dengan, nah kan ini min 14 tuh min ya, kita pindah ruaskan jadi plus 14 ditambah 1 sama dengan 15. Nah, tinggal x sama dengan 15 dibagi 3, ketemu ya, x-nya sama dengan 5. Nah, jadi kita masukkan ke persamaan x dikali y. Oke, berarti x-nya sama dengan 5, y-nya sama dengan min 2, dikalikan 5 dikali min 2 sama dengan min 10.